Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Siapa? Tarik langsung tarik. Dibawa di daerah pendatang. Nah, itu saya kenal beliau sejak saya masih kecil. Ya, waktu itu saya pernah main film judul Dewana. Beliau menjadi nenek dan ya saya kenal beliau lah. Siapa yang nggak kenal nanti sebagai penyanyi luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Terakhir saya ketemu beliau kemarin pada 9 Maret kalau saya nggak salah, itu hari musik nasional. Nah, memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa ya apa ya adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam pabrik karena memang hari musik itu yang terakhir kan saya nggak tahu gitu ya. Saya lihat sih oke, normal ya, nggak ya. Saya jujur waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit, apalagi saya nggak tahu kebetulan tidak ada pecah bulu, saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu. Walaupun memang beliau sudah di kursi roda waktu itu dilanjut oleh ini, makan biasa, normal biasa, tapi memang nggak lama. Mungkin acaranya saya juga jam 5 malam beliau, tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit tidak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada wow, beliau ini ya tentu saja kalau namanya Benyamin mungkin beliau lebih di atas lagi kan. Zaman masih almarhum Bing Slamet beliau masih di atas lagi. Artinya saya tahu sejarah beliau sebagai seorang dia seniman, dan waktu itu saya masih sempat ketemu berkenal dengan Om Muhammad segala macam. Dan masih mereka di daerah Surabaya. Jadi saya kenal Bang Betty, ya masih pada kita berdua. Enggak ada, beliau juga selalu apa ya, kalau bicara musik dia apa, tapi kenal orang memang agak dia lupa gitu. Belum lagi bisa betul benar itu tetangga dia, ketua pabrik kan mantul penat kan, dia lupa betul. Oh itu saya mantul dari ahli, tapi memang Muhammad itu orang yang juga apa ya, apa namanya, humble sekali. Paling cepat untuk bikin orang ketawa. Udah kayak ketawa dia kan udah, kalau dia kenangan apa ya pasti kita semua kehilangan, tapi ya kita ikhlas. Usia 80 tahun beliau lebih itu yang baik buat kita. Saya pernah main, makanya saya katakan dulu pernah main film judulnya Riwanganku. Saya menjadi cucu beliau karena waktu itu ibu saya adalah Reni Mardin. Kenapa saya film itu film yang membuat saya menjadi the best, saya dan the best performance baca atau festival remaja Pasifik. Saya pemain anak-anak terbaik tahun 74. Itu yang dianggap susah. Oke ya. Ketemu langsung, berdoa langsung di depan
jenazah dan sekarang lagi dimandikan. Hadir juga Wakil Gubernur Jakarta Pak Rano Karno, Pina Panduwinata, dan beberapa selebritis, termasuk keluarga teman-teman Pak Titip Puspa. Ada Ibu Peti Tanjung Sari dan keluarganya, dan para mantu, anak mantu. Anak mantunya Mas Dargo nggak hadir di malamnya, hanya cucu-cucunya aja. Dan kita lihat langsung kondisi beliau yang di ruang ICU sudah 15 hari dan sekarang pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga husnul khotimah dan mohon didoakan. Semua keluarga udah ikhlas kelihatannya, dan kami sempat wawancara dan saya mengambil dokumentasi turut bertiga-tiga dari Pak Yan Juwana, ada juga Ibu Acin dari Musika, semua lengkap. Dan saya yakin duka yang besar ini akan membuat duka yang kehilangan Indonesia atas kepergian Titip Puspa. Itu aja. Mungkin sosoknya sendiri. Ya? Iya, saya kenal. Saya tadi juga Nia dan Niati sempat video call, ada ya tadi kan? Ada. Ya, pada saat saya sudah di dalam turun, saya nggak ikut ke bawah. Semua datang. Hampir ketemu dengan Rano Karno. Rano Karno ketemu, mengucapkan juga belasungkawa dan menyanyikan lagu Bukalah Kacamatamu. Terima kasih. Minta doanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Insya Allah husnul khotimah, dan beliau akan disemayamkan besok di Tanah Kusir, insya Allah setelah sholat Jumat. Oke, terima kasih ya. Sosoknya sendiri, sosoknya semasa hidupnya mungkin Mbak Ainul Ya, seperti apa? yang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Ya, pesannya banyak sekali, tapi yang jelas yang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali, cantik sekali. Udah ya, makasih. Kita mau ke Pancoran. Mbak Ainul, mungkin deh kita aja inspirasi apa yang perlu kita ambil dari almarhumah terhadap inspirasi apa yang perlu kita ambil? Yang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita. Ya udah dulu ya, saya mau ke Pancoran soalnya lagi ya. Ya, jadi doanya ya, mudah-mudahan husnul khotimah, apalagi di bulan Syawal, hari yang baik. Tapi saya bersyukur karena pas kebetulan saya tidak kemana-mana, dan di hari pertama beliau tindakan operasi sampai beliau menghembuskan napas terakhir, aku nungguin. Cuman sedihnya tadi dari pagi saya nungguin, saya pulang ganti baju karena masakin Mas Adam sebentar, terus balik lagi dapat kabar ya udah nggak ada. Jadi sedikit ditilep gitu, tapi alhamdulillah. Oke ya, saya mau ke Pancoran dulu. Bareng sama Eyang juga ya Bunda ya. Gimana sih kenangannya pernah tinggal bareng satu rumah sama Eyang juga? Kenangannya kan banyak, Mak. Udah dulu ya, takutnya ditinggal nanti lagi ya. Ya, Bunda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini tanggal 10 April kita kehilangan seorang legend, lebih dari legend, saya bilang duta nada Indonesia, kebanggaan Indonesia, Titip Puspa, dalam usianya yang 87 tahun. Saya rasa nggak usah diceritain ya betapa Mbak Titi itu berjuang di dunia seni dari mulai kecil sehingga sampai umur 87 saya masih ketemu, di ulang tahun ke-87 saya masih ketemu. Dan hari ini beliau udah dengan tenang, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan semua keluarganya dan kerabatnya ikhlas
menerima keputusan Allah yang pasti bagi setiap hamba-hambanya. Kita berdoa agar Mbak Titi husnul khotimah, jannah di surganya Allah yang indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, ulang tahunnya ke-87, saya masih datang, masih nyanyi sama dia masih sehat, masih sangat sehat, masih sangat ingat, masih ngedoain semua teman-teman artis, masih ngedoain bangsa ini, masih apa ya, sepertinya masih pengen dia bikin sesuatu gitu. Karena Mbak Titi kan nggak pernah mati langkah. Mbak Titi tuh nggak pernah, ntar mau bikin konser, ntar mau bikin operet, ntar mau bikin ini. Itu cita-cita dan hayalannya tuh dia sebutin terus. Jadi yang pasti tuh kita kehilangan gitu, pasti itu. Terus kalau saya dalam hati saya, ya udah nggak ada lagi ya Titi Puspa gitu. Maksudnya kita udah nggak punya orang yang paling expert lah menurut saya di dunia seni ya, terutama musik gitu ya. Ya hilang gitu. Tapi harus ikhlas sebagai orang-orang yang punya iman, tahu bahwa ada kelahiran, ada kematian. Saya ikhlas. Saya berharap Allah memaafkan segala kehilafan dan kesalahannya. Kemudian Allah tempatkan di tempat yang paling indah. Amin. Tahu nggak sih saat beliau masuk pertama kali Nggak, rumah sakit? nggak tahu. Saya cuma dengar, tapi terus katanya ada yang bilang boleh dilihat, ada yang enggak gitu. Terus kemudian beberapa hari habis Lebaran saya juga pergi keluar kota ke Padang karena ada saudara yang menikah di sana. Kemudian saya balik, saya dengar tadi siang ada berita itu, tetapi belum nggak benar gitu ya, dibantah sama keluarga. Kemudian saya dengar lagi dalam waktu jangka berapa jam gitu, sore dia bilang memang udah nggak ada. Jadi berarti memang ini takdirnya Allah, ini ajalnya. Selama bertemu dengan Dea, apa yang paling berkesan gitu? Semua berkesan. Aku kalau tahu dia orang ceria, dia orang baik, orang bersahaja, orang mendidik ya, orangnya sportif, orangnya penuh cinta ya, penuh kasih sayang. Dan nggak mungkin kita bisa lupa gitu aja Titi Puspa, nggak mungkin. Udah orang luar biasa bagi aku ya, dan aku rasa bagi semua teman-teman juga. Dan mudah-mudahan semua penggemar Titi Puspa di seluruh Indonesia akan mendoakan Mbak Titi agar Mbak Titi bisa tenang dan husnul khotim. Amin. Makasih ya. Saya mau nyusul jenazahnya, udah mau dibawa. Makasih ya. Terus berduka.